Bila kita mau jujur dan terbuka dengan diri kita sendiri, serta melihat diri kita yang otentik, maka sesungguhnya kita dapati dan temukan bahwa ada luka-luka atau cacat diri yang seringkali fasih kita tutupi. Ini lumrah, wajar, dan sangat sering dilakukan oleh banyak orang, apalagi dalam budaya timur yang penuh dengan shame culture atau budaya malu. Takut ketahuan maka ditutupilah. Lalu hidup menjadi penuh dengan settingan. Kelemahan diri dan ketidaksempurnaan hidup itu coba didandani begitu rupa agar tampak luarnya menjadi indah, bagus dipandang mata, dan dikagumi oleh banyak orang. Dan si pelakunya pun akan berjuang sedapat mungkin untuk selalu senyum dan muka gembira. Tampak luar begitu indah, didandani begitu fasih. Tetapi sesungguhnya bopeng di dalam diri lambat laun akan terlihat. Namun orang yang hidup dalam kebenaran dan harusnya yang memang berpegang kepada kebenaran, dia akan menjadi pribadi yang otentik, yaitu dia mau mengakui akan segala kelemahannya. Orang otentik bukan orang yang tidak punya cacat, tapi orang yang dengan dewasa dan berani mengakui akan cacat dan kelemahan dirinya, akan masalah dan pergumulan yang sedang dia hadapi, tanpa menutup-nutupi. Karena sesungguhnya semakin ditutup-tutupi, semakin dibuat-buat, semakin itu akan terkuak suatu saat dan tampak juga di hadapan orang lain. Karena kita perlu belajar untuk memiliki kehidupan yang otentik, sekaligus kita perlu berdamai secara otentik dengan bopeng kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari kitab Yehezkiel pasal 13 ayat 8 sampai 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku Tuhan akan jadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Oleh karena sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh, dan angin taufan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, di dalam amarahku aku akan membuat angin taufan bertiup, dan di dalam murkaku hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku rambun yang membinasakan akan jatuh. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya jadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Begitulah aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya. Dan aku akan berkata kepadamu, lenyap temboknya dan lenyap orang-orang yang mengapurnya, yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bacaan di dalam Yehezkiel pasal 13 ini merupakan teguran Tuhan yang sangat keras dan sangat tegas kepada nabi-nabi palsu, yaitu mereka yang mengaku berbicara atas nama Tuhan, tapi hidup mereka tidak berpadanan dengan kebenaran Tuhan. Mereka malah menutup-nutupi kebenaran Tuhan. Mereka bahkan lari dari fakta kehidupan yang sesungguhnya penuh dengan berbagai macam lubang-lubang kecacatan dan ketidaksempurnaan. Karenanya digambarkan di dalam konteks Yehezkiel pasal 13 ini, bagaimana tembok yang berlubang itulah gambaran sesungguhnya kita manusia. Ada lubang-lubang,
Tetapi nabi-nabi palsu yang digambarkan di dalam ayat-ayat ini adalah mereka justru mengapuri lubang-lubang itu, menutupi begitu rupa supaya tidak kelihatan lubang dan cacatnya. Dan ketidaksempurnaan itu didandani begitu rupa agar tampak sempurna. Sehingga lalu teguran Tuhan tegas dan jelas dengan mengatakan, "Aku akan meruntuhkan hujan. Aku akan mencurahkan hujan dan meruntuhkan tembok-tembok itu. Dan akhirnya kapurnya pun akan habis, serta tembok itu akan roboh ke tanah supaya kelihatan dasarnya." Teguran yang jelas dan tegas Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu, tetapi mendandani kehidupannya dengan penuh dengan kepura-puraan, semua serba settingan, dibuat-buat begitu rupa, tampak luar kelihatan damai, apalagi dipropagandakan dengan para nabi palsu yang mengatakan ada damai, padahal tidak ada damai. Damai yang hanya sandiwara, damai yang hanya acting atau teater belaka, tapi bukan damai yang sejati, yang otentik di dalam hati dan diri mereka. Sehingga ketika mereka sedang berpura-pura damai, mereka membuat-buat damai itu, mereka menopenginya dengan senyum dan muka gembira, mereka lupa satu saat kelak akan tampak bopeng hidup mereka yang sebenarnya. Dan ketika bopeng hidup itu kelihatan, mereka harusnya menghadapi dan menerima, berdamai dengan bopeng itu sambil sadar bahwa saya tidak sempurna, saya punya luka, saya punya pergumulan, saya punya masalah, dan saya tidak tahu bagaimana mengatasinya. Inilah sebenarnya orang yang hidup otentik. Berarti dia memiliki damai yang otentik, yaitu berdamai juga secara otentik dengan kelemahan diri, dengan bopeng-bopeng hidupnya, dengan segala kekurangan-kekurangannya, dengan segala cacat-cacat hidupnya, bahkan duri dalam dagingnya. Dan ketika itu diakui karena seorang sudah berdamai dengan bopengnya, maka segala topeng-topeng yang mau coba menutupi segala kelemahan dan bopeng-bopeng hidup kita itu dapat ditanggalkan. Karena itu panggilan Tuhan jelas hari ini lewat ayat sabda Tuhan ini mengajak kita untuk hidup dalam kebenaran, mengakui akan segala kelemahan dan ketidaksempurnaan kita. Jangan hidup dibuat-buat, jangan hidup berpura-pura, dan jangan hidup bersandiwara lagi. Karena sesungguhnya kita hidup di dalam sebuah kejujuran dan kebenaran. Berdamai dengan kelemahan diri kita adalah langkah awal untuk kita makin didamaikan oleh Allah. Menerima segala kelemahan, cacat, penyakit, kekurangan, konflik rumah tangga, ketidaksempurnaan keluarga, ketidaksempurnaan perekonomian atau penghasilan, ketidaksempurnaan tubuh, ketidaksempurnaan kehidupan yang sedang terjadi, bahkan ketidaksempurnaan problem hidup yang sedang menyerang hari ini, peperangan yang sedang begitu mengerikan ada di depan mata kita hari ini. Berdamailah dengan itu dalam arti menerima sambil menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang tidak suka kita memakai topeng. Dia mau seperti kepada orang-orang Israel itu yang digambarkan tembok berlubang yang dikapuri. Dia mau kapurnya itu hilang dan tampak lubang yang sesungguhnya. Karena hanya Tuhan yang mampu meruntuhkan tembok-tembok yang tidak sempurna itu, menggantinya dengan yang sempurna oleh kasih sempurna Allah. Berdamailah dengan bopengmu, tanggalkanlah topeng hidupmu. Selamat melakukannya, selamat bersandar lagi pada kebenaran Tuhan. Kasih-Nya selalu menyertai kita semua. Amin.